Orang Majusi datang ke Nabi Ibrahim karena beliau terkenal Abu Duyuf, bapak dari segala tamu. Beliau itu nggak mau makan kecuali bareng tamu, bareng anak yatim, saking solehnya Nabi Ibrahim. Ketika orang itu kelaparan, ya Ibrahim karena dia nggak mukmin ya manggilnya jangkar, tolong hari ini saya kasih makan. Ndak hatta tu'mina, sehingga kamu iman. Singkat cerita, orang ini frustasi karena ini tokoh ya. Nabi Ibrahim itu tokoh-tokoh besar muslim ya tentu. Akhirnya dia putus asa. Apa yang terjadi? Saat itu juga Allah, karena beliau Nabi bisa komunikasi dengan Allah, dapat wahyu. Lihat orang itu umur berapa? 70 kira-kira gitu atau 60. Kata Allah, orang itu baru ini loh kelaparan katanya. Dan baru ini juga minta kamu kan? Iya. Dan kemarin-kemarin tidak pernah kelaparan ya, baru ini ya. Kata Allah, saya yang Tuhan saja ngasih makan dia padahal tidak iman sama saya 60 tahun. Kamu diminta untuk 1 hari saja kok mensyaratkan apa? Iman. Dia panggil saja supaya makan di kamu. Salah saya dipanggil akhirnya sama Nabi Ibrahim, dikejar. Udah, ayo makan ke saya gitu. Lah gimana? Tidak usah syarat iman, pokoknya makan saja. Nah, sudah si makan sama Nabi Ibrahim di servis, tanya orang itu, kok kamu mendadak baik tadi sini situ? Itu ya ditegur Allah, saya salah katanya. Loh, Allah yang Tuhan itu menurut kamu Tuhan itu betul negur kamu? Iya. Dia nangisnya. Ternyata Tuhanmu itu Tuhan betul ya. Saya yang Majusi aja diperhatikan katanya. Bahkan menyalahkan kekasihnya kamu katanya. Udah saya mau iman saja katanya. Itu ya barokahnya servis tadi. Nah sekarang misalnya kita bertarung di dunia yang bebas ini, misalnya nyuwun sewu, yang ngasih makan ini nyuwun sewu orang tidak baik, yang orang baik tidak ngasih, pasti utang jasanya orang ini sama yang enggak baik, karena kenanya sama orang baik itu tidak baik. Nah ini yang dimaksud walaupun tafadzun khalidul qalbi lan faddu min khalid. Kalau orang mengelola Islam dengan cara yang kurang baik, maka akan melahirkan orang lari. Ya, karena tadi al-insan abdul es. Jadi cerita yang ringan-ringan di sekeliling kita juga seperti itu. Bapak-bapak itu ngopi di rumah itu ya rasanya kopi sama. Itu gara-gara tidak nyaman ya cara bujun es marah kan gitu cara nyugoi. Di warung senyum. Akhirnya milih di warung. Karena di warung dapat senyum, di rumah dapat. Jadi semuanya, semua proses sosial itu seperti itu. Nah mau saya di sini bayangkan itu anak-anak kita gitu. Kenangannya dengan kita, dengan bapaknya, dengan ibunya ini kurang baik, kenangannya di luar baik, sehingga anak kita cenderung tidak ngidolakan kita, meninggalkan kita. Jadi menurut saya belajar akhlak paling pokok adalah kaitannya dengan kepentingan anak-anak kita. Saya bukan niat sombong ya, saya itu alhamdulillah sampai sekarang itu masih sering mandikan anak saya, jalan-jalan sama anak saya, hak-haknya. Bahkan saya ini punya ajaran yang agak unik, tapi istri saya sudah menerima. Dulu ya sempat janggal-janggal tuh sekali, sekarang sudah menerima. Saya punya anak yang biasa ikut adik saya di Fuad itu masih kelas 2 SD. Mulai kelas 1 SD, mulai kelas 2 saya bilang, kalau kamu ingin jajan, bapak pas tidur bangunkan. Padahal anak saya itu punya santri, punya banyak yang bantu lah. Dulu istri saya protes, itu kan melatih anak nggak sopan karena bangunkan orang tua. Enggak, kata saya, sopan itu nomor 2, nomor 1 itu hukum aja sih. Terus saya beri penjelasan. Yang paling berhak atau yang paling boleh dingel-ngelno anak itu ya diganggu anak. Itu ya orang tuanya. Masa anak mau jajan yang harus ribet pembantu, mana anak mau jajan yang harus ribet orang. Yang paling boleh diganggu oleh anaknya ya orang tua. Itu hukum kata saya. Akhlak nomor 2. Sehingga barokahnya hukum itu, saya ulang lagi, barokahnya hukum itu, kalau anak ini terpaksa pembantu itu pas lalai, pas kita tidak nyalahkan, kan kewajibannya di kita. Akhirnya kita menjadi tahu, baru istri menjadi tahu, yang paling berhak diganggu anak ya orang itu hukum. Nah akhlak itu baru nomor 2, ganggu itu ya dikira-kira lah pas bangun atau pas rileks. Tapi itu nomor 2, itu namanya moral. Moral itu sunat. Tapi kalau hukum itu nomor
Sehingga akhirnya orang tua, anak ini senang. Betapa baiknya orang tua kita, pas tidur saja dibangunin mau demi kepentingan dia. Akhirnya anak ini punya kenangan baik sama orang tua, pas tidur saja bapak diajak mau. Apalagi pas happy. Nah karena kenangannya baik, ya idolanya orang tuanya. Ketika idolanya orang tuanya dan kita orang baik, mau ngajak sholat ya gampang, mau ngajak ngaji ya. Bayangkan kalau kenangannya dia dimintai uang nggak boleh, bentak, salah jam kayak atau salah jadwal atau apa, salah momentum, masa anak kecil diwalate salah pakai momentum pakai apa. Nah ketika kita ngangkon belajar sudah susah karena kenangannya ndak baik. Jadi kunci daripada ini, makanya saya bilang berkali-kali, oke kita belajar akhlak, belajar moral, tapi nomor satu itu hukum. Saya ulang lagi, hukum. Karena agama ini ciri khasnya itu hukum. Hukum itu ketentuan.